Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran online. Topik kita kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Disimak ya, dan selamat belajar. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Itu sebabnya ia memiliki ciri-ciri, salah satunya adalah berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif atau disebut kawin, dan perkembangbiakan vegetatif atau disebut tidak kawin. Perkembangbiakan secara kawin atau generatif diawali dengan penyerbukan, lalu pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Proses awal penyerbukan dan pembuahan pada tanaman ditandai dengan tumbuhnya bunga pada tanaman tersebut. Proses ini, tahap pertama, penyerbukan disebut juga dengan polinasi. Dan proses kedua, pembuahan disebut juga fertilisasi. Bagian-bagian bunga. 1. Perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini terdiri atas kelopak bunga dan mahkota bunga. Pada kelopak bunga terletak di bagian dasar bunga yang terhubung langsung dengan tangkai bunga. Sedangkan mahkota bunga terletak pada bagian dalam yang berfungsi menarik perhatian serangga untuk melakukan aktivitas penyerbukan saat serangga menghisap nektar atau madu dari bunga tersebut. 2. Dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, tangkai bunga. Tangkai bunga ini menghubungkan antara batang dan tangkai bunga. Yang ketiga, tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan penghubung antara batang dengan bunga. Yang keempat, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan sel sperma atau spermatozoid. Terdiri atas kepala sari dan tangkai sari sebagai pembentuk serbuk sari. Yang kelima, putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Letaknya di tengah-tengah bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di kepala putik terdapat bulu-bulu halus dan lendir sebagai tempat atau proses penyerbukan. Sedangkan di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang memiliki dua inti, yaitu calon lembaga dan sel telur. Pada penyerbukan atau polinasi merupakan proses bertemunya serbuk sari jantan dengan kepala putik betina. Pada proses penyerbukan, serbuk sari jantan bisa berasal dari bunga yang sama atau dari bunga yang lainnya. Pada tahap kedua, pembuahan, serbuk sari melepaskan sel sperma ke dalam bakal biji, lalu melebur dengan sel telur dan terjadi pembuahan yang disebut fertilisasi. Selanjutnya, pembuahan menghasilkan zigot dan zigot berkembang menjadi embrio dan menghasilkan bakal biji. Bakal biji tumbuh menjadi biji dan menghasilkan individu baru. Ada 4 jenis-jenis penyerbukan pada bunga. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik berasal dari bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari jatuh di atas kepala putik dari bunga yang berbeda tapi masih satu tanaman.
Sedangkan penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh di atas kepala putik dari tanaman yang berbeda tapi masih satu jenis. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari jatuh di atas kepala putik dari tanaman yang berbeda dan jenis yang berbeda pula. Berikut ini adalah visual jenis-jenis penyerbukan. Sederhananya, penyerbukan sendiri adalah penyerbukan dalam satu bunga. Sedangkan penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan bunga berbeda tetapi masih dalam satu tanaman. Sedangkan penyerbukan silang yaitu penyerbukan bunga dari tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Dan terakhir, penyerbukan bastar yaitu penyerbukan dari tanaman yang berbeda dan jenis yang berbeda pula. Nah, selanjutnya ada macam-macam perantara penyerbukan. Yang pertama adalah dengan bantuan angin. Contohnya padi, jagung, kelapa sawit, dan kelapa. Yang kedua dengan bantuan hewan. Salah satu hewan yang paling kamu kenal adalah lebah atau kupu-kupu. Yang ketiga yaitu dengan bantuan air. Salah satu contohnya adalah tumbuhan ganggang dan hidrilia. Dan yang terakhir adalah dengan bantuan manusia. Salah satu contohnya adalah buah salak, buah naga, dan semangka. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Sederhananya, vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Sedangkan buatan jelas dan sengaja dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ada 8 jenis. Yang pertama, geragi. Geragi disebut juga dengan stolon. Contohnya adalah stroberi dan pegagan. Yang kedua adalah tunas. Contohnya yaitu pohon pisang dan bambu. Yang ketiga, umbi batang. Contohnya ubi dan kentang. Yang keempat, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Yang kelima, umbi akar. Contohnya singkong dan wortel. Yang keenam, akar tinggal atau disebut rizoma. Contohnya yaitu bumbu dapur, lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. Yang ketujuh, tunas adventif atau disebut juga tunas daun. Contohnya cocor bebek. Dan yang terakhir adalah spora. Contohnya yaitu tumbuhan paku, lumut, serta jamur. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada 5 cara dalam melakukan teknik ini. Yang pertama, mencangkok. Sederhananya, cabang dikupas lalu ditempellah tanaman baru. Contohnya mangga dan jambu. Yang kedua, menyetek. Menyetek adalah memotong bagian batang, akar atau daun lalu menanamnya ke tanah yang subur. Contohnya ada singkong, mawar, dan bunga ester. Yang ketiga, merunduk. Merunduk itu menimbun tanaman ke dalam tanah sehingga muncul individu baru. Contohnya adalah anggur. Yang keempat, menempel. Teknik ini dengan mengiris batang lalu menempelkan tunas baru kepada batang yang sudah diiris. Contohnya ada mangga, kakao, dan belimbing. Yang terakhir, mengenten. Mengenten ini menggabungkan bagian batang bawah atau tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih satu keluarga. Contohnya adalah durian. Nah, sekarang kamu sudah tahu banyak tentang perkembangbiakan tumbuhan.
Jika kamu masih belum paham, silahkan ulangi video berikut. Dan semoga kamu siap menjawab pertanyaan dan tugas-tugas dari gurumu. Terima kasih.